Kakak wangi sekali, membuatku ingin mengganggumu. Yihua, apa kamu gila? Aku kakakmu. Kakak kamu lupa, aku anak angkat keluarga Yu. Kita tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Kakak juga menyukaiku, benar kan? Aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Omong kosong, jika kakak tidak menyukaiku, mengapa kamu begitu baik padaku? Keluarga Yu telah lama meninggalkanku, tapi kakak tidak pernah meninggalkanku. Seandainya aku tahu kamu menyimpan pikiran kotor seperti ini, aku seharusnya tidak pernah memberimu sedikit pun perhatian. Kakak, kamu harus patuh. Kalau tidak, aku akan memberitahu tunanganmu. Kurasa kakak tidak ingin dia tahu kan? Selamat datang untuk semua yang hadir, Tuan Jiji Asing dan Nona Yuensia di acara pertunangan. Selanjutnya, mari kita undang keduanya untuk naik ke atas panggung. Keluarga Yu pandai sekali memanfaatkan situasi. Tahu akan bangkrut, langsung menjual putrinya. Dulu Yuwensia selalu mengejar Tuan Muda Ji. Sekarang bisa dibilang sudah berhasil. Kasihan Tuan Muda Ji harus menikahi. Orang miskin seperti itu, merendahkan dirinya sendiri. Mencari pasangan kaya tidak akan berakhir baik. Tuan Muda Ji adalah pewaris masa depan grup Ji. Hanya orang seperti Linuo yang pantas untuknya. Seorang putri sejati, tunggu saja. Cepat atau lambat dia akan diusir. Kamu dan aku memang berbeda status sosial. Gosip tidak bisa dihindari. Abaikan saja. Tapi, sudahlah, keluarga Yu sekarang membutuhkan keluarga Ji. Aku tidak masalah sedikit dirugikan. Kakak, karena dia tidak bisa melindungimu, maka aku yang akan melakukannya. Kakakku, apakah pantas kalian bicarakan? Kakakku, apa kalian boleh membicarakannya? Yihuai, apa yang kamu lakukan? Minta maaf, Minta maaf nenekmu. Kata-kata mana yang salah dari kami? Justru kamulah anak angkat yang dibuang keluarga Yu. Kan hanya seekor anjing liar, berani menggonggong di sini. Cih, tidak punya ayah dan ibu. Memang tidak punya tata krama. Keluarga Ji kasihan pada kakakmu hingga menyetujui pertunangan. Kamu malah memukul orang di sini, sungguh tidak tahu berterima kasih. Sama seperti kakakmu perempuan jahat. jangan kamu hina kakakku. Yihuai, hentikan. Jangan membuat keributan. Kamu masih berani memukul. Tuan Muda Ji, tunanganmu membiarkan adiknya membuat masalah. Apa kamu akan memberi penjelasan? Penjelasan? Memang dia salah memukul orang. Tapi bukankah kalian yang memulai dengan mulut kotor? Lagi pula, dia adikku. Bukan anjing liar yang tak diinginkan. Sudahlah sia-sia. Bagaimanapun, Yihuai seharusnya tidak memukul orang, merusak pernikahan kita tanpa alasan. Keluarga Ji punya banyak aturan. Lain kali, kendalikan adikmu. Aku, Sudahlah, cukup sampai di sini. Masalah ini, keluarga Ji akan mengurusnya untukmu. Baiklah, kita pulang. Kakak, kebaikanmu tidak dihargainya. Jangan khawatir. Aku akan merebutmu kembali. Sia-sia. Kamu marah ya? Bukannya aku tidak membantumu hari ini. Tapi banyak orang yang terlibat di pesta itu. Keluarga Ji adalah keluarga besar dan berpengaruh. Tidak seperti keluargamu. Aku. Kak Jiasing, aku mengerti. Tapi aku hanya merasa kamu berbeda dari sebelumnya. Kak Jiasing, tunggu aku. Kak Jiasing, apa kamu tidak menyukaiku lagi? Sia-sia. Sia-sia kamu tidak apa-apa. Kak Jiasing, aku baik-baik saja. Syukurlah. Ini semua salahku karena membuatmu jatuh. Sini, kakak kasih permen. Orang selalu berubah.
Tapi perjanjian pernikahan kita tidak akan berubah. Sia-sia, jangan dengarkan omongan orang. Aku dan Linuo tidak ada apa-apa. Aku percaya padamu, Kak Jiasing. Sia-siaku cantik sekali. Yuwenxia, apa kamu benar-benar siap untuk memulai kehidupan pernikahan ini? Aku akan buka pintu. Yihui, kenapa kamu datang? Kak Jiasing. Kakak. Sia-sia, kamu tidak apa-apa. Kakak kasih permen ya. Kak Jiasing, aku tidak apa-apa. Kakak, kenapa kamu tidak bisa? Memilihku saja. Kenapa kamu datang ke sini? Yihuai, Aku tidak punya tempat tinggal. Dompet, kunci, dan ponselku, semuanya hilang. Di luar masih hujan. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku akan meminta seseorang untuk memesankanmu hotel. KTP-ku juga hilang, jadi aku tidak bisa menginap di hotel. Maaf, aku baik-baik saja. Tidak bisa menginap di hotel. Mungkin aku bisa tidur di bawah jembatan. Sembarang tempat untuk 1 malam. Kak Jiasing, Ada kamar tamu di seberang. Ada selimut di lemari. Terima kasih banyak. Halo Tuan Muda, Tuan Besar sudah siap mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan identitas Anda, kapan Anda akan kembali untuk mewarisi grup Yi. Hadiahnya belum ku dapatkan. Bagaimana mungkin aku akan pulang dengan mudah? Kakak, hanya milikku seorang. Hanya... Yihuai, Kakak, ada apa ini? langit-langit kamar jatuh dan menimpaku. Sakit sekali, Kak. Bagaimana mungkin? Ini rumah baru. Kak Jiaxing, kamu bahkan tidak bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja kamar tamu itu tidak bisa ditempati lagi. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kakak, kamar itu tidak bisa ditempati lagi. Bolehkah aku tidur di antara kalian? Bolehkah aku tidur di antara kalian? Kamu, Huai, jangan bercanda. Kakak, bahkan kakak juga tidak menginginkanku lagi. Ya memang, lagi pula aku bukan adik kandungmu. Sekarang kakak sudah punya tunangan. Tidak memperhatikan aku lagi, maafkan aku kak. Huai tidak mengerti. Malam ini aku akan tidur di bawah jembatan, menjalani 1 malam. Maaf mengganggu kalian. Tunggu. Singkirkan tangan kotormu. Begini baru benar. Orang yang tidur di samping kakak, seharusnya aku. Kakak, cepat atau lambat kakak akan menjadi milikku. tidurku kali ini. Rasanya seperti habis dipukuli. Jangan-jangan Huai
pengganggu. Kalau dia tidak pergi, bagaimana aku dan Sia-Sia bisa lanjut ke langkah selanjutnya? Kakak, tatapan Kak Jiasing terlihat sangat galak padaku. Jangan-jangan dia membenciku. Tidak apa-apa. Meskipun aku terluka, tapi itu tidak akan menghalangiku untuk bekerja. Bagaimana mungkin? Sebelum lukamu sembuh, tinggallah di sini dengan tenang. Ikut aku keluar. Baik, Kak. Duduk. Kak, ada apa? Apa sebenarnya maumu? Padahal aku sudah mengatur tempat tinggal untukmu. Dan juga tadi malam, luka di wajah Kak Jiasing. Apakah kamu yang melakukannya? Kak, apakah kakak membenciku? Bagaimana mungkin aku membencimu? Aku hanya berpikir, waktu kecil kamu tidak menyukai Kak Jiasing tidak apa-apa. Tapi kenapa setelah dewasa, kamu masih seperti musuh bebuyutan dengannya? Merebut kakak dariku. Bukankah itu musuh? Kak Jiasing dan Yuwenxia bertunangan. Bagaimana mungkin dia pantas? Tidak mungkin. Hanya tunangan bukan menikah. Kita lihat saja nanti. Kak Jiasing, aku sedang tidak mood. Bisakah kamu keluar dan menemaniku? Ya, masih di tempat yang sama. Kak Jiasing, aku tahu kamu pasti akan datang menemaniku kan? Nona Yu, kamu juga datang. Kenapa aku tidak boleh datang? Ayo pergi. Obat ini, jika diminum akan membuat orang menjadi gila. Yuwenxia, hari ini aku harus membuatmu hancur. Nona Yu, senang bertemu denganmu. Mari minum. Dia memberi minum kakak dengan paksa alkohol dengan kadar tinggi begini. Kamu tidak mencegahnya. Dan kamu juga, kesehatan lambung kakak sedang buruk. Ini bisa membahayakan nyawanya. Aku Maafkan aku. Sia-sia, aku lalai. Kalau peduli pasti sudah menghalanginya minum dari tadi. Berpura-pura untuk apa? Ah, Wai. Ah, Huai benar. Gelas anggur ini akan kuminum untukmu. Kak Jiasing. Kak Jiasing, Jangan hentikan aku. Aku mau buka. Aku mau buka. Ada apa ini? Kaji dulu setelah minum alkohol, tidak seperti ini. Apalagi hari ini dia tidak minum banyak. Ini, ada yang salah dengan minuman ini. Jangan urus aku. Kak Jiasing. Apa kamu yang merencanakan ini lagi? Kakak, kamu mencurigaiku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Siapa lagi yang memiliki permusuhan sebesar ini terhadap Kak Jiasing?
Kali ini benar-benar bukan aku. Sudah berapa kali ku bilang, jadilah anak yang baik. Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan, apa kamu tahu jika masalah ini menjadi besar, perjanjian pernikahan akan hancur, keluarga Yu akan tamat, dan juga tidak boleh sampai Ahuai tahu. Dia sudah menjadi target orang lain. Aku hanya bisa mengandalkan pernikahan dengan keluarga Ji untuk melindungi keselamatannya. Tidak ya tidak. Apa kamu sesuka itu dengan Jiasing? Apa kamu begitu mencintainya? Apa maumu sebenarnya? Niat buruk. Apa maumu? Niat buruk. Iya. Aku memang punya niat buruk. Aku memang menyukaimu. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Perasaan kita tidak lebih baik 100 kali lipat daripada kamu dan Ji Jiasing. Kamu gila. Aku tidak gila. Kak, kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Kak, jangan ribut. Semua orang ada di luar. Kamu seharusnya tidak ingin semua orang tahu. Kamu mengkhianati tunanganmu dan berciuman dengan adikmu sendiri, kan? Aku kakakmu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Kenapa tidak? Aku tidak pernah mau menjadi adikmu. Kak, aku sudah lama ingin melakukan ini. Lebih baik kamu menurut. Lagi pula, aku juga tidak mau mereka mendengar suaramu. Kakak, tanganmu lembut sekali. Bukankah kamu suka memukulku? Ayo, ke sini. Lanjutkan. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kakak, aku sudah lama menyukaimu. Kenapa kamu tidak melihat perasaanku? Kamu hanya peduli pada Ji Jiasing. Gawat, Kak Jingga kabur. Hei Kak Ji, celanamu belum dipakai. Mereka semua sudah pergi. Kakak juga harus pulang bersamaku. Yihuai, cepat turunkan aku. Kakak wangi sekali, membuatku ingin mengganggumu. Kamu gila ya? Aku kakakmu. Kakak, apa kamu lupa? Aku dan keluarga Yu tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Kakak, malam ini kamu akan menjadi milikku. Aku benci kamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kakak, apa kamu sebenci ini padaku? Si Ji itu sama sekali tidak mencintaimu. Di dunia ini hanya aku yang paling mencintaimu. Aku lebih baik tidak punya adik sepertimu. Dalam 1 bulan, kamu harus memutuskan semua hubungan dengan Ji Jiasing. Kalau tidak, aku tidak akan mengalah lagi. Kakak,
Kakak, Lepaskan aku. Apa aku belum cukup jelas? apa kakak benar-benar ingin sekejam ini padaku? Kurasa kamu juga tidak ingin keluarga Ji tahu bahwa hubungan kita sudah sedemikian rupa kan? Kalau begitu pertunangan kalian bisa jadi. Apa sebenarnya yang KU inginkan? Aku hanya ingin berada di sisi kakak. Boleh tinggal, tapi kalau kamu berani macam-macam lagi, aku tidak akan berbaik hati lagi. Baik, Adik yang aku lihat tumbuh besar. Kenapa jadi begini? Kapan dia mulai berpikir yang tidak-tidak? Kak Jiasing, Bermain trik di rumah, aku bisa mengabaikannya. Tapi kamu berani-beraninya di luar. Memberiku obat, membuatku ditertawakan orang. bukan aku yang melakukannya. Kak Jiasing, jangan-jangan karena aku merebut kakak darimu. Makanya kamu, Kita sama-sama laki-laki. Untuk apa berpura-pura denganku? Bagaimanapun juga hari ini, keluarga Ji tidak bisa menampungmu lagi. Kak Jiasing, kamu mau mengusirku. Bukan kakak, kamu juga mau mengusirku. Sia-sia. Suruh dia pergi. Kakak, kamu tahu aku tidak punya tempat untuk tinggal. Kakak, kalau kamu tidak menampungku, aku akan memberitahu tunanganmu. Bagaimana bibirmu bisa aku cium sampai bengkak? Yihuai cuma sedikit manja, dia hatinya tidak buruk. Dia tidak akan memberimu obat. Kamu, Kalau bukan dia lalu siapa? Sia-sia. Kamu jangan sampai tertipu oleh triknya. Kak Jiasing, biarkan dia tinggal. Aku akan mengajarinya dengan baik. Aku lelah. Aku pulang dulu. Kalau sampai terjadi lagi, dia harus pergi. Kak, aku tahu kamu tidak tega padaku. Kamu gila? Lepaskan aku. Kamu tak perlu berkeras kepala. Ingat kata-kataku, aku hanya memberimu waktu 1 bulan. Kak, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Yihuai, kamu berani merusak rencanaku. Bagaimana bisa kamu biarkan Kak Jiasing minum minuman itu? Tidak, Kak Jiasing hanya milikku. Besok ulang tahun Kak Jiasing. Bantu aku siapkan sesuatu. Kak Jiasing, hari ini ulang tahunmu. Kita pergi. Sia-sia. Tahun ini kita tidak usah keluar untuk merayakannya. Di rumah saja. Cia-cia. Aku sudah lama tidak makan kue buatanmu. Baiklah. Tapi, masalah Yihuai, Kak Jiasing janganlah kamu permasalahkan dengannya. Demi sia-siaku, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Umurnya juga tidak muda lagi. Apakah ada gadis seusianya di dekatmu? Kenalkan padanya Gadis. Coba kupikirkan.
Siapa yang menyuruhmu mencarikan gadis untukku? Apa kamu tidak sabar ingin melepaskanku ya? Kakak, kamu tahu perasaanku. Tenanglah sedikit. Manis sekali. Hubungan kita selama belasan tahun ini. Tidak pernah kulihat kakak membuatkan kue untukku. Hari ini ulang tahun Kak Jiasing. Jangan membuat masalah. Keluar. Kakak, kamu ingin si Ji itu memperkenalkanku pada gadis mana? Kurasa kakak cukup bagus. Sudahlah. Ini demi kebaikanmu. Aku akan menemui tamu. Jangan kemari. Apa itu Jiasing? Layakkah dia makan kue buatan kakak? Kak Jiasing, selamat ulang tahun. Nona Yu terima kasih atas kerja kerasnya. Kakak, ulang tahunku, dan aku ingin makan kue buatanmu. Suapi aku. Kalian makan dulu. Masih ada daging yang direbus di panci. Aku akan bantu kakak. Kak Jiasing, aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Kakak manis sekali. Lebih manis dari kue hari ini. Kakak lebih patuhlah. Biar aku bisa mencicipimu lebih banyak. Lepaskan aku. Kalau kamu keluar, mereka akan melihatmu. Sia-sia. Apa yang sedang kamu lakukan? Butuh bantuan? Kakak lebih kooperatif lah. Kalau tidak, aku akan memanggil orang masuk. Sia-sia. Tadi kupanggil kamu kenapa tidak menjawab? Aku tadi tidak dengar. Buat saja yang sederhana. Ayo makan. Kak Jiasing demi dia. Bahkan hadiah dariku tidak diliriknya sama sekali. Kenapa? Tapi Kak Jiasing akan segera menjadi milikku. Tidur dengan adik kandungnya sendiri. Tunggu sampai masalahnya membesar. Pertunangan pasti akan batal. Hari ini ulang tahun Kak Jiasing. Ayo kita minum. Kak Jiasing, selamat ulang tahun.
Kenapa bibirmu bengkak? Oh, mungkin aku tak sengaja menggigitnya. Tidak apa-apa. Aku akan ganti baju. Aku ke toilet dulu. Kakak, aku kepanasan. Kakak, aku kepanasan. Kamu gila? Mereka semua ada di luar. Kakak, aku sangat tidak nyaman. Jangan hentikan. Kamu tidak boleh seperti ini. Aku tunangan Gigi Yasing. Aku sudah bertunangan. Tunangan, dia bahkan tidak bisa melindungimu. Kamu masih mau menjadi tunangannya. Kakak, apa salahku? Kenapa kamu sangat menyukainya? Kita hanya bisa menjadi saudara. Keluar. Cepat keluar. Kakak, aku sangat menyukaimu. Tidak. Tidak boleh. Tapi tubuh kakak sudah lemas. Jelas sedang terangsang. Tidak. Tidak boleh di sini. Pertunangan tidak bisa dibatalkan. Kakak, semakin kamu melawan, semakin aku menginginkanmu. Ji Huai. Ayah, kumohon tolong selamatkan Yizun. Dia masih muda dan belum mengerti. Dia tidak sengaja bermusuhan dengan keluarga Chen. Chen Ting bertindak ekstrim dan metodenya juga tidak bersih. Ayah, jika ayah tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Ayah, Sia-sia. Kamu tahu betul, keluarga Chen bukan orang yang bisa kita sakiti. Namun, untuk menyelamatkan Yizun, bukan berarti tidak ada cara. katakanlah, asalkan bisa menyelamatkan Yizun, aku bersedia melakukan apa saja. Keluarga Ji adalah yang paling berpengaruh di lingkaran bisnis kota Jing. Selama kamu menjadi Nyonya Ji, tidak akan ada yang berani menggertak keluarga Yu dan Yi Huai. Perjanjian pernikahan ini tidak bisa diakhiri. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melindungimu? Sepertinya obatnya sudah bereaksi. Kak Jiasing, Nona Yu ini, kenapa ganti bajunya lama sekali? Tadi aku lihat Yi Huai sepertinya juga masuk ke sana. Jangan-jangan mereka? Jangan bicara sembarangan. Sia-sia bukan orang seperti itu. Tentu saja aku percaya pada Nona Yu, tapi adiknya ini. Kak Jiasing, kamu bilang mereka berdua, apa benar kakak adik kandung? Ada apa, Kak Jiasing? Kak Jiasing melihat kamu sudah lama tidak keluar, agak khawatir, jadi datang untuk melihatmu. Di mana Yi Huai? Aku baru saja melihatnya masuk.
Di mana dia? Nona Li salah lihat. Hanya ada aku sendiri di kamar ini. Ah, why? Bagaimana mungkin dia ada di kamarku? Tidak mungkin. Aku jelas melihat. Nona Yu, ada apa dengan kakimu? Kamu baik-baik saja, Sia-sia. Hanya ganti baju. Kenapa sangat panas? Saat aku baru masuk kamar, aku merasa tidak enak badan. Aku akan membantumu beristirahat. Perempuan jahat, tunggu saja. Tidak ada yang bisa merebut Kak Ji asing dariku. Aku akan mengambil obat. Tuan muda, jika Anda tidak segera kembali, Tuan besar akan datang sendiri untuk mencarimu. Tersisa 1 minggu lagi. Kakak, masih ada 1 minggu lagi sampai batas waktu 1 bulan. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Apa kamu merasa lebih baik? Sia-sia. Aku sudah memberitahu keluargaku. Besok pagi, kita akan pergi berziarah ke makam leluhur. Setelah berziarah, sesuai tradisi keluarga Ji, kamu akan resmi menjadi menantu perempuan. Aku melamun apa lagi? Keluarga Ji bersedia memenuhi perjanjian pernikahan dan membiarkanku memanfaatkannya. Itu sudah sangat baik. Baik. Kakak sedang sakit. Kurasa tidak cocok untuk pergi berziarah. Tidak apa-apa. Aku juga ingin segera menikah dengan Kak Jiaxing dan menjalani kehidupan yang baik. Yi Huai, besok untuk ziarah, kamu tidak perlu pergi. Lagi pula kamu orang luar. Aku khawatir jika kakak pergi sendirian. Aku tidak tenang. Kakak pergi sendiri. Aku khawatir. Aku dan Yizun tidak bisa terus seperti ini. Selama aku menikah dengan Kak Jiaxing, aku bisa putus dengannya. Aku bisa pergi sendiri. Kak Jiaxing benar, keluarga Ji mengadakan upacara leluhur, kamu tidak pantas pergi. Apalagi setelah upacara leluhur selesai, kita harus mempersiapkan pernikahan. Xiao Huai, lain kali kamu harus lebih mengerti. Jangan membuat kakakmu khawatir. Lagi pula kita akan segera menikah. Setelah menikah nanti, aku tidak bisa mengurusmu seperti ini. Kakak, apa kamu tidak sabar untuk meninggalkanku? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak memberimu waktu. Sia-sia datang tepat waktu. Baju untuk upacara sembahyang leluhur hari ini sudah aku siapkan dari tadi. Cepat ganti bajumu. Bu, aku berencana mengadakan pernikahan di Hotel Emperor. Bagaimana menurut ibu? Berencana apa? Pertunanganmu dengan keluarga Yu sudah ditentukan sejak dulu. Saat itu keluarga kita setara. Ibu tentu saja tidak punya alasan untuk menolak, tapi sekarang keluarga Yu jatuh miskin. Tidak pantas untuk keluarga kita. Aku dan Sia-sia sudah bertunangan. Jika tiba-tiba memutuskan pertunangan, di mana reputasiku? Di mana reputasi keluarga kita? Justru karena takut merusak reputasi keluarga kita, ibu baru menyetujui pertunanganmu. Namun, menikah dengan Yuan Xia bukan berarti tidak ada keuntungannya sama sekali. Nanti ibu akan mencari cara untuk menunda pernikahan kalian. Jangan sampai kamu membuat masalah ya. Bu, aku dan Sia-sia akan menikah. Jangan persulit dia. Sudah selesai ganti baju. Sia-sia kita memang cantik, waktunya sudah tiba. Ayo cepat pergi ke kuil leluhur, semua orang sudah menunggu. Ingin masuk ke keluarga Ji, harus mengikuti aturan keluarga Ji. Bersujud beberapa kali, lalu ingin masuk ke gerbang keluarga Ji. Mana semudah itu? Sia-sia. Bibi juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Setelah mendapat restu leluhur, barulah keberuntungan keluarga Ji akan meningkat. Bu. Bagaimana caranya mendapatkan restu leluhur? Keluarga Ji adalah keluarga terpandang.
aturannya tentu saja lebih banyak daripada keluargamu yang sederhana. Jika kamu ingin menikahi Jiasing, kamu harus mengikuti aturan yang ada. Pertama, keluarga Yu sedang mengalami kemerosotan. Penuh dengan energi negatif, harus melewati api untuk menghilangkan kesialanmu, agar tidak memengaruhi keberuntungan keluarga Ji. Sia-sia, bersabarlah demi aku. Paman dan bibi sudah tua keras kepala. Aku tidak suka ini. Kedua, bersujud 3 kali dan kau tahu 9 kali di depan altar leluhur. Bersabarlah demi aku. Setelah ini kamu akan menjadi bagian dari keluarga Ji. Keselamatan Yi Huai. Perjanjian pernikahan keluarga sia-sia. Apapun itu, kamu tidak punya pilihan. Baik, aku akan berlutut. Paman, zaman apa ini? Jiasing, diam kamu, ini adalah ujian untuknya. Jika tidak bisa, jangan harap bisa masuk keluarga Ji. Berlutut. Kamu masih menganggapku ibumu? Berdirilah dengan tegak. Maaf sia-sia. Tradisi keluarga Ji aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah sekarang sudah cukup? Bersujud memang menunjukkan ketulusan, tapi itu belum cukup. Aku sudah meminta orang untuk meramal nasibmu, dan tidak cocok dengan keberuntungan keluarga Ji. Asalkan kamu bisa menerima hukuman cambuk 5 rotan keluarga Ji. Kak Jiasing, jangan BBG. Hukuman keluarga itu adalah kebiasaan buruk. Sia-sia, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang juga mengalaminya. Sia-sia. Lagi pula kamu sudah berlutut. Nanti aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak. Ini jelas mempersulitku. Ini hukuman. Jika tidak mematuhi aturan keluarga, jangan harap bisa menikah dengan Jiasing. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Aku datang menemuimu ingin tahu hari ini. Sebenarnya masalah apa yang akan kamu timbulkan untuk keluarga Yu? Aku Demi keluarga Yu. Sedikit penderitaan bukan apa-apa bagimu. Jika kamu gagal menjadi menantu keluarga Ji, keluarga Yu tidak hanya akan hancur. Yi Huai juga akan disiksa sampai mati oleh tuan muda dari keluarga Chen. Hari ini apapun yang terjadi, kamu harus mendapatkan pengakuan dari keluarga Yu. Putriku ini, sejak kecil sudah terbiasa dimanja. Selama aku di sini, silakan tetapkan aturan apapun. ayah demi keluarga Yu. Apakah ayah bahkan tidak mau sedikit pun melindungiku? Silakan lanjutkan, tenang saja. Dia sama sekali tidak akan berani menolak. Ternyata Tuan Yu memang pandai mendidik. Berapa lama lagi? Keluarga Ji percaya takhayul, mereka memilih lokasi Feng Shui di pegunungan, bahkan navigasi pun tidak dapat menemukannya. Jangan khawatir, tuan saya akan secepat mungkin. Berhenti. Kakak, tunggu aku. Benar-benar tidak beruntung. Satu cambukan pun tak tahan. Cambuk rotan keluarga Ji terbuat dari baja, jangan katakan manusia. Bahkan jika memukul seekor sapi seperti ini, dengan satu cambukan dia tidak akan bisa bangun lagi. Hei, dengan kamu menetapkan aturan seperti ini, tidakkah kamu takut calon menantumu akan cacat? Tenang saja, tidak ada yang bisa tahan. Dengan 5 cambukan keluarga Ji, ketika dia menyerah dan membatalkan pernikahannya sendiri, keluarga Ji kita akan memiliki reputasi yang baik. Jika tidak tahan 5 cambukan, menantu keluarga Ji akan dipilih orang lain.
Hentikan. Siapa yang berani menyentuhnya? Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Kakak, aku akan membawamu pergi. Aku tidak bisa pergi. Yi Huai, lepaskan aku. Yi Huai, jangan merusak acara baik kakakmu. Kalian menyiksanya seperti ini. Apa baiknya? Selama kamu mengangguk, aku akan membawamu pergi. Ini adalah aturan keluarga Ji. Asalkan aku bisa menikah dengan Kak Jiaxing, aku bersedia menanggungnya. Meskipun dia memperlakukanmu seperti ini, kamu tetap ingin menikah dengannya? Jika aku tidak menikah dengan Jiaxing, bagaimana aku bisa melindungimu? Kakak, Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Yu. Urusanku bukan urusanmu. kamu selalu mengatakan mencintainya, tetapi membiarkannya dihina di keluarga Ji. Penuh luka, mengapa kamu tidak melindunginya? Aku melakukan ini untuk kebaikannya. Setelah dia menikah dengan keluarga Ji, dia akan menikmati kebahagiaan yang tak terbatas. Dan ini adalah aturan keluarga Ji. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan bicara lagi. Lanjutkan. Karena aku tidak bisa mengubah keputusanmu, biar aku yang menggantikanmu, menerima aturan konyol ini. Yi Huai, ini bukan urusanmu. Pergilah. Jangan takut. Aku bersedia menerima hukuman untukmu. Dia tidak bisa melindungimu. Aku yang akan melindungimu. Menggantikan, jika dia tidak menerima 5 cambukan ini sendiri, dia tidak akan bisa masuk keluarga Ji. Yi Huai, minggir sekarang juga. Kakak, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Selama aku di sini, kalian semua tidak bisa menyakiti kakakku. Boleh menggantikan, hukumannya dilipat gandakan 3 kali lipat. Yi Huai, jangan. Karena kakakku berkeras ingin menikah dengan keluarga Ji, maka biarkan aku menerima 15 cambukan ini untuknya. Yi Huai, kumohon jangan. Hentikan. Aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah. Kembali. Siapa yang mengizinkanmu membatalkan pernikahan sesukamu? Bukankah kamu bilang akan menggantikan hukumannya? Lakukan. Jangan. Bisa membuat kakak begitu mengkhawatirkanku. Sedikit rasa sakit ini bukan apa-apa. Lebih baik dipukul lebih keras lagi. Tunggu rencanaku dilaksanakan. Kakak akan sepenuhnya menjadi milikku. Kenapa kamu begitu bodoh? Jelas aku yang ingin melindungimu, tapi kamu malah terluka untukku. Tak disangka penghinaan seperti ini tidak membuat gadis kecil ini menyerah. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain. Suruh sopir menyiapkan mobil. Aku mau ke rumah keluarga Ji, mencari Kak Jiaxing. Nona, Anda lupa, hari ini Tuan Mudaci membawa calon istrinya pulang ke rumah leluhur untuk berziarah. Sekarang mungkin sudah selesai. Tuan Li memintaku untuk menasihatimu. Tuan Mudaci sudah memutuskan untuk menikahi Yuan Xia. Anda juga harus mencari yang lain. Aku menyukai Kak Jiaxing selama bertahun-tahun. Sama sekali tidak mungkin menyerah semudah itu. Keluarga Yu sudah bangkrut. Yuan Xia sama sekali tidak pantas untuk Kak Jiaxing. Apa yang aku Linuo inginkan? Sejak kecil tidak pernah gagal ku dapatkan. Karena pernikahan ini tidak bisa dihentikan. Maka jangan salahkan aku jika menggunakan beberapa cara.
Kurasa Yuwensia cukup gigih juga ya. Dia bertekad untuk menikah denganmu. Sia-sia mencintaiku. Dia setuju untuk bertunangan denganmu karena dia mengincar pengaruh keluarga kita. Lihatlah hubungannya dengan Yihuai itu tidak jelas hanya karena Yihuai dipukuli beberapa kali untuknya. Lihat betapa pedulinya dia pada Yihuai. Bahkan aku calon ibu mertuanya tidak dihormatinya. Mereka hanya saudara. Tidak mungkin terjadi apa-apa. Sebaliknya, Ibu. Hari ini Ibu terlalu keras pada Sia-sia. Bukankah ibu melakukan ini untuk kebaikanmu? Karena dia memanfaatkan pengaruh keluarga Ji, ibu juga tidak bisa membiarkan dia mengambil keuntungan begitu saja. Ibu beritahu kamu, ibu punya sebuah kerjasama. Apa? Ibu memintaku untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Chen. Ibu tahu betul, keluarga Yu dan keluarga Chen punya masalah. Sia-sia kau dengarkan aku. Sekarang kamu adalah Nyonya Ji. Tuan Chen tidak akan mempersulitmu. Memintamu untuk membicarakan bisnis adalah agar kamu lebih mudah berbaur dengan keluarga Ji. Kemarin di ruang leluhur, aku dipermalukan. Yihuai masih di rumah sakit. Apakah itu belum cukup? Sia-sia, bisakah kamu memikirkanku? Ibuku awalnya tidak setuju dengan pernikahan ini. Aku sekarang berada di posisi yang sulit, tetapi kamu hanya peduli pada Yihuai. Aku sudah membantu keluarga Yu menyelesaikan masalah keuangan. Tidak bisakah kamu membantuku? Baiklah, aku akan pergi. Ini adalah kompromi terakhirku untuk pernikahan ini. Anggap saja ini sebagai transaksi terakhir kita. Yuwensia wanita dingin seperti itu? Berani-beraninya menyetujui keluarga Ji untuk berdiskusi tentang kerjasama denganku? Tuan Chen anggurnya sudah datang. Nyonya Ji memintaku untuk mengurus Yuwensia, lalu mencapai kerjasama jangka panjang. Hal sebaik ini? Bagaimana mungkin aku tidak memanfaatkannya dengan baik? Yuwensia, tinggal menunggu kamu berinisiatif masuk ke dalam perangkap. Bagaimana kamu bisa datang? Lukamu belum sembuh. Kakak begitu peduli padaku. Masih bilang tidak mencintaiku. Aku ada urusan. Keluarga Ji begitu padamu, masih menyuruhmu bertemu dengan Centing. Bajingan itu untuk membicarakan bisnis. Kamu jelas tahu itu jebakan. Mengapa kamu masih pergi? Tidak ada hubungannya denganmu. Apa kamu begitu menyukai Jiaxing? Menyukainya sampai kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri. Kamu tidak takut pada bajingan Centing itu. Lukamu belum sembuh. Jangan terlalu bersemangat. Aku tahu batasku. Tidak akan terjadi apa-apa. Kalau saja aku tidak datang kemarin, kamu pasti sudah dipukuli sampai mati oleh mereka. Yihuai, apa kamu pergi menemui Sia-sia lagi? Aku peringatkan kamu jangan merusak urusannya lagi. Nanti kalau pertunangannya dibatalkan, keluarga Yu tidak akan mendapatkan keluarga Ji. Dukungan dana itu dan semuanya akan berakhir. Kamu melakukan semua ini demi bisnis keluarga Yu. Ini bukan urusanmu. Jika keluarga Yu mengalami masalah, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa membantumu. Kamu diusir dari keluarga Yu dan sulit melindungi dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan? Sebenarnya aku... Sudahlah. Ini semua kemauanku sendiri. Aku akan menikah. Kita sebaiknya jarang bertemu lagi. Aku bisa memberimu uang, tapi aku tidak mengizinkanmu menemui Chen. Yihuai, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Jangan takut. Masalah keluarga Yu akan kuselesaikan untukmu. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya?
Kakak hanya perlu menyenangkan aku. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hahaha, kamu memang putriku yang terbaik. Keluarga Ji sudah mentransfer uang tadi malam. Keluarga Yu terselamatkan, hahaha. Tapi aku tadi malam tidak bertemu Centing. Itu pasti ujian dari keluarga Ji untukmu. Tidak peduli kamu pergi atau tidak, mereka tetap akan membantu keluarga Yu. Jiasing sangat baik padamu. Kamu harus hidup dengan baik bersamanya. Aku akan melakukannya. Tuan muda, sesuai permintaan Anda, 20 juta telah ditransfer ke rekening keluarga Yu. Aku akan menemui kakak, membuatnya mengerti bahwa aku tidak kalah baik dari Ji Jiasing. Kamu kemana semalam? Beraninya kamu. Berani sekali kamu membiarkan Tuan Chen menunggu. Bibi, ada sedikit kecelakaan semalam. Uang yang Bibi transfer ke keluarga Yu sudah aku terima. Aku tahu Bibi ingin mengujiku. Ada orang bodoh yang memberi keluarga Yu uang, maka aku akan menerima pujian untuknya. Uang apa? Sia-sia. Bibi senang kamu bisa mengerti kebaikan hati Bibi. Keluarga Ji dan Yu sudah berteman lama. Uang kecil itu tentu saja bisa kami bantu, tapi keluarga Ji kami tidak menerima menantu yang tidak berguna. Maksud Bibi? Kemarin malam, Tuan Chen menunggumu lama sekali. Jika kamu tidak pergi hari ini, kerjasamanya akan gagal. Kerugian keluarga Ji tidak akan bisa kamu tanggung. Bibi, tapi keluarga Yu dan Chen punya masalah yang cukup besar. Bibi, tapi keluarga Yu dan Chen punya masalah yang cukup besar. Aku pergi pun akan sulit untuk menyelesaikannya. Soal pembayaran 20 juta itu, aku bisa membuat surat pernyataan hutang, nanti akan kukembalikan perlahan. Kau kembalikan? Dengan apa kau akan mengembalikannya? Hal sekecil ini saja kau tidak bisa melakukannya. Masih mau jadi menantu keluarga Ji. Tapi... Sudahlah, Bu. Kalau Sia-Sia tidak mau pergi, ya sudah. Aku lihat kau ini sudah dapat istri lupa ibu. Dia tidak mau pergi, ya sudah. Bagaimana dengan kerja sama keluarga Ji? Hah? Baiklah. Aku memang berhutang pada keluarga Ji. Bukankah hanya membicarakan kerjasama? Aku pergi. Memangnya aku punya pilihan? Tenang saja. Asalkan kau bisa membujuk Tuan Muda Chen, keluarga Ji pasti tidak akan mengecewakanmu. Bu, kenapa ibu menyusahkan Sia-Sia? Tentu saja karena dia tidak pantas untukmu. Ibu melakukan ini semua demi kebaikanmu. Asalkan dia malam ini pergi menemui Tuan Chen, nantinya dia akan menjadi wanita jahat, tidak akan bisa masuk ke keluarga Ji lagi. Wanita jahat apa? Bukankah dia pergi untuk membicarakan bisnis? Apa ibu mau? Bu, ibu akan mencelakakan Sia-Sia. Kalian adalah orang-orang hebat yang kubayar mahal. Kalian kugaji dengan harga tinggi. Aku butuh kalian untuk membantuku mengamankan seseorang. Nona besar, Tuan Muda Ji dan Nona Yu sudah pergi ke klub malam. Berangkat. Si cantik, aku sudah menunggumu seharian semalam. Ingin membicarakan bisnis dengan Nona Besar Yu. Kenapa begitu sulit? Tuan Chen, aku datang untuk kerjasama keluarga Ji dan Chen. Urusan pekerjaan nanti dulu. Kita sudah lama tidak bertemu. Apa tidak seharusnya kita minum dulu? Maaf, aku tidak minum alkohol. Maaf, aku tidak minum alkohol. Kalau begitu kesepakatan ini gagal. Tapi jika kesepakatan ini gagal, bagaimana kamu bisa menjadi nyonya keluarga Ji?
Tuan muda, Nona Yu yang Anda minta kami awasi, pergi ke klub malam dan bertemu dengan tuan muda keluarga Chen. Kenapa dia tidak pernah mendengarkan? Kenapa dia harus selalu dikendalikan oleh keluarga Ji? Aku sudah melakukan begitu banyak untuknya. Kenapa dia tidak mau melihatku? Hai, dengar kabar terbaru? Nona besar keluarga Yu mulai mengejar-ngejar Centing lagi. Sebelumnya dia menikah dengan keluarga Ji, demi anak angkat keluarga Yu. Sekarang untuk apa lagi? Demi anak angkat keluarga Yu, anak angkat keluarga Yu. Benar sekali. Menurutku, Yuwenxia juga bodoh. Demi seorang adik laki-laki, tanpa hubungan darah dia merelakan segalanya. Ku dengar beberapa hari yang lalu, saat pergi berziarah ke makam leluhur, dia sangat terhina. Entah apa bagusnya anak angkat keluarga Yu itu. Demi aku, kakak demi aku. Dia demi aku. Nona Yu masih tidak mau minum? Apakah ketulusan kerjasamanya tidak cukup? Tuan Chen, sebelumnya keluarga Yu banyak menyinggung. Aku bersedia meminta maaf. Aku benar-benar ingin bekerja sama. Tolong, Kamu sok suci di depanku? Kalau bisa minum-minumlah, kalau tidak bisa minum, pergilah. tolong jaga sikapmu. Aku mewakili keluarga Ji untuk membicarakan kerjasama, bukan untuk menemanimu minum. Tidak mau minum. Kalau begitu bagaimana kalau aku suruh adikmu itu datang menemuimu untuk minum? Kamu masih sama seperti dulu? Dibohongi orang pun tidak tahu? Hentikan. Linuo, apa yang akan kamu lakukan? Kak Jiasing, jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan Yuwenxia. Karena cepat atau lambat, kamu akan menjadi milikku. Kamu... Bagus. Mulai hari ini, kamu hanya milikku. Yuwenxia, ini semua salahmu sendiri. Sudah diantar ke depan pintu masih berpura-pura untuk apa? Layani aku dengan baik, dan aku jamin tidak akan menyentuh Yihuai. Jangan mendekat. Kak Jiasing tidak akan membiarkanmu lolos. Itu urusan nanti setelah aku puas. Perempuan jahat berani sekali kamu memukulku? Berani kamu menyentuh kakakku. Kakak, Yihuai beraninya kamu memukulku? memukulmu. Bahkan akan membunuhmu. Yihuai. Keluarga Chen bukan orang yang bisa kamu lawan. Pergilah, aku bisa mengatasinya. Kakak, kamu selalu melindungiku. Kali ini, biar aku yang melindungimu. Serang. Yihuai beraninya kamu memukulku?
Yihuai beraninya kamu memukulku? Tangan satunya lagi juga harus kupatahkan. Keluarga ini benar-benar sama saja busuknya. Memaksamu dan Centing untuk bernegosiasi bisnis. Tidak ada seorang pun di rumah. Sebenarnya sedang menunggu kesepakatan kerjasama ini, atau sedang menunggu untuk menertawaimu. Kamu seharusnya tidak melakukan itu hari ini. Kalau aku tidak melakukan itu hari ini, bajingan Centing itu akan... Kakak, kenapa kakak selalu tidak mau percaya padaku? Kamu sebelumnya sudah menyinggung keluarga Chen, aku susah payah sekali untuk melindungimu. Sekarang kamu telah melukai tangannya, dia tidak akan melepaskanmu. Ambil uang ini dan pergilah bersembunyi. Aku tidak ingin melihatmu kenapa-napa. Jadi kakak menikah dengan Ji Jiasing. Untuk melindungiku kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sama sekali tidak mencintai Ji Jiasing. Kamu mencintaiku kan? Sekarang juga pesan tiket pesawat, segera pergi. Aku tidak mengizinkanmu ikut campur lagi. Sepertinya kakak kurang percaya padaku. Sebenarnya Centing bagiku tidak berarti apa-apa. Baiklah. Kalau tidak mau keluar negeri, sembunyilah baik-baik. Centing akhir-akhir ini pasti akan mengganggumu. Jangan membuatku khawatir. Aku memang harus pergi. Aku harus kembali dan menerima identitasku. Dan tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Kakak, semuanya salahku. Masalah tahun itu tidak kuselesaikan dengan tuntas. Membuatmu selalu berpikir bahwa aku dikejar. Kamu berkorban begitu banyak untukku. Asalkan Tuan Chandra bersedia membantu keluarga Yu. Aku akan menyetujui persyaratan apapun. Kudengar Yuan Xia adalah wanita cantik yang dingin. Jika kamu tidak menjawab, kuanggap kamu setuju. Malam ini jam 8 antarkan orangnya ke Emperor. Kontraknya sudah ditandatangani pagi-pagi sekali. Anggurnya lumayan. Tuan Yu yang menyuruhku datang. Baiklah, bawa aku menemui Yuan Xia. Berani mengusik kakakku. Cari mati. Serang. Kakak, aku bersumpah. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Siapkan konferensi pers. Aku sudah berjanji pada kakek. Aku sudah berjanji pada kakek. Sekarang pulang. Kakak, tunggu aku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk, sedang berbicara. Silakan coba beberapa saat lagi. Kenapa Kak Jiasing belum juga kembali? Aku memintamu untuk membicarakan bisnis dengan Tuan Chen. Tapi kamu malah mencari adikmu yang pembawa sial itu dan mematahkan kedua tangan Tuan Chen. Bagaimana bisa keluarga Ji
menikahi pembawa sial sepertimu. Bibi, Tuan Chen yang lebih dulu. Kemana Jiasing pergi? Kenapa dia tidak mengangkat teleponnya? Kakak Jiasing tidak pulang semalam. Apa? Jiasing diculik. Pasti kamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Jiasing diculik? Maaf, aku tidak tahu ini akan terjadi. Apa gunanya kamu bicara sekarang? Sekarang kita harus cepat mencari cara untuk menyelamatkan Jiasing. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkan keluargamu. Nyonya besar, Anda harus bertanggung jawab atas tanganku ini. Dalam hal ini memang keluarga, kami merasa bersalah. Ajukan saja permintaanmu. Asalkan Jiasing bisa diselamatkan. Jangan asal bicara perempuan tua. Aku tidak tertarik pada Jiasing. Nenek tua jangan bicara sembarangan. Aku sama sekali tidak tertarik dengan Jiasing. Jadi kamu tidak mau mengaku? Kasihan Jiasing, dia masih harus menderita. Kamu bicara soal siapa? Nona Yu, beritahu aku di mana anak itu. Aku akan menghabisinya. Urusan ini selesai. Masalah ini berawal dari aku. Aku bersedia menanggung semua tanggung jawab. Kamu mau melindunginya? Bagus. Keluarga Yi tahu soal ini? Keluarga Yi yang menyendiri dan menguasai separuh kekayaan itu. Betul. Aku mendapat kabar. Kakek Yi telah menemukan cucunya yang terlantar dan berencana menyerahkan seluruh hartanya. Aku hanya ingin keberuntungan dengan mengirimnya ke tempat tidur Tuan Muda Yi. Masalah ini selesai. Bisa dekat dengan Tuan Muda Yi, sungguh keberuntungannya. Itu adalah berkah baginya. Soal ini aku yang putuskan untuknya. Bibi, aku tunangan Kak Jiasing. Bagaimana bisa Bibi menyetujuinya? Perempuan jahat. Kalau bukan karena kamu Jiasing, tidak akan menghilang sampai sekarang. Membiarkanmu melayani Tuan Muda Yi, itu adalah keuntungan bagimu. Kalau kamu masih tidak tahu diri, aku tidak akan bersikap baik padamu. Sudahlah. Jangan sampai wajahnya rusak. Lakukan. Ingat, menyinggungku. Akibatnya berlipat ganda. Tidak pernah ada orang yang membuatku semalu ini, membuatku terlihat sangat buruk. Tunggu saja sampai aku memanfaatkanmu untuk mendekati keluarga Yi, menemukan Yi Huai. Aku akan membuatnya membayar semua perbuatannya di depanmu. Menyiksanya dengan kejam. Tuan Muda Yi sebentar lagi akan tiba di ruang pesta, di lantai bawah untuk rapat. Bawa bajunya kepadaku, lalu paksa dia minum obat. Pastikan dia dilayani dengan baik. Lakukan. Direktur Chen Tuan Muda Yi sedang menuju ke arah kita. Hentikan. Ikut aku untuk menyambut Tuan Muda Yi. Setelah Tuan Muda Yi melihat ketulusanku, kerjasama kita di masa depan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Selamat datang Tuan Muda Yi.
Dasar anak haram tidak diinginkan, berani-beraninya kamu datang ke acara seperti ini. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Cepat pergi, jangan halangi jalan Tuan Yi. Kamu gila? Kamu berani memukulku? Apakah kamu yang menculik kakakku? Astaga. Beraninya kamu berbicara seperti itu pada Tuan Muda Yi? Yi Huai? Kamu adalah putra keluarga Yi yang hilang? Di mana kamu sembunyikan kakakku? Katakan. Tidak mungkin. Kamu hanyalah anak angkat keluarga Yu yang tak diinginkan. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Kamu hanyalah anak angkat dari keluarga Yu yang tidak diinginkan? Aku tidak percaya. Kalau kamu tidak mengatakannya hari ini, kita akan menyelesaikan semua masalah lama dan baru. Kamu tidak mungkin anak keluarga Yi. Kalau iya, kenapa kamu hidup sengsara di keluarga Yu? Kemewahan dan kekayaan keluarga Yi, bagiku, tidak ada artinya dibandingkan dengan jari kelingking kakakku. Tuan Muda, tidak perlu bersikap baik padanya. Hanya dengan sepatah kata darimu, dia tidak akan punya jalan keluar. Selesai sudah. Semuanya selesai. Tuan Chen, apakah kamu masih ingat apa yang kamu lakukan padaku dulu? Tuan Chen, kamu masih ingat apa yang kamu lakukan padaku dulu? Hajar dia sampai mati. Serang. Berani-beraninya kamu menipuku? Tuan Chen, sepertinya dia anak angkat keluarga Yu. Anak angkat? Kamu mencari masalah denganku karena Yuanxia kan? Ku bilang, jangan sentuh kakakku. Jangan sentuh kakakku. Kamu pikir kamu siapa? Berani kamu memerintahku? Berani kamu menipuku? Aku akan membuat hidupmu sengsara? Aduh. Dan juga kakakmu? Aku pasti akan mendapatkannya. Serang. Jangan-jangan Kamu seharusnya bersyukur saat itu. Kamu tidak berhasil. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup dan berdiri di hadapanku. Tuan Yi, aku tidak tahu siapa Anda dan telah menyinggung Anda. Aku akan memberikan semua hartaku kepada Anda. Tolong lepaskan aku. Aku bersalah, aku pantas mati. Aku pantas mati, aku bersalah. Kamu tidak akan bisa lari. Jika kamu ingin menebus dosamu, katakan padaku, kemana kakakku pergi? Kakaknya baru saja. Dia baru saja di sini, dia baru saja di sini. Dia pasti melompat dari lantai atas, melompat. Entah siapa Xiaoye itu, sebenarnya dia orang seperti apa? Kak Jiaxing menghilang. Dan aku membuat Chen-Ting marah. Aku tidak bisa kembali ke keluarga Ji. Bu, Ada apa? Kenapa kamu terluka seperti ini? Apakah keluarga Ji menindasmu? Bu, aku tidak mau menikah dengan keluarga Ji. Kamu membuat masalah apa lagi? Jika kamu memutuskan hubungan, bagaimana dengan bisnis keluarga Yu? Ayahmu benar, menantu perempuan. Mana ada yang tidak pernah merasa dirugikan? Dengarkan ibu.
Besok pagi segera kembali ke keluarga Ji. Ibu juga berpikir seperti itu. Kamu menikah dengan keluarga Ji, hanya perlu sedikit berkorban. Ini bisa melindungi bisnis keluarga Yu untuk jangka panjang, dan juga bisa melindungi Yi Huai. Ini baik untuk semua orang. Tapi ayah, tahukah ayah keluarga Ji memintaku menemani Centing untuk kerjasama? Aku memintamu menikah dengan keluarga Ji bukan untuk bersenang-senang. Anak perempuan yang sudah menikah sudah seperti air yang tumpah. Keluarga Yu, sebaiknya kamu jangan sering kembali, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ayah, Ibu juga berpikir begitu? Meskipun aku sekarang tidak punya tempat tujuan, Ibu juga tidak mengizinkanku pulang. Meskipun sekarang aku tidak punya tempat tujuan, kamu juga tidak mengizinkanku pulang. Sia-sia. Ibu juga tidak berdaya. Jika keluarga Yu runtuh, ibu juga tidak bisa melindungimu. Karena rumah ini tidak menerimaku, maka aku akan pergi. Kamu mau pergi kemana? Keluar dari sini dan kembali ke keluarga Ji. Ji Jiasing diculik, keluarga Ji hanya akan menyalahkan semuanya kepadaku. Dan menyuruhku menemani Centing, ayah ibu. Kalian hanya diam saja melihat orang lain memperlakukan putri kalian seperti ini. Investasi 20 juta akhirnya membuat keluarga Yu membaik. Saat ini, kita sama sekali tidak boleh menyinggung keluarga Ji. Saat ini, kita sama sekali tidak boleh menyinggung keluarga Ji. Dan juga, Ji Jiasing diculik. Apa kamu tidak merasa sedikit pun bertanggung jawab? Ayah, Jika kamu tetap bersikeras, meninggalkan keluarga Ji. Jangan salahkan aku jika aku menyerang Yi Huai. Yi Huai punya banyak musuh. Jika kamu pergi, maka hanya dia yang akan menanggung akibatnya untukmu. Saat itu terjadi entah dia hidup atau mati. Aku tidak peduli. Sia-sia. Kamu sudah bersusah payah untuk Yi Huai. Kamu pasti tidak ingin sesuatu terjadi padanya. tidak. Jika Yi Huai ada di sini, dia tidak akan tega membiarkan aku mengorbankan diriku seperti ini. Dia sendiri saja susah melindungi dirinya. Yi Huai, kali ini giliran aku yang mendekatimu. Ponselku mungkin terjatuh saat aku diculik Centing. Saat aku berjuang melawannya, tapi bagaimana aku bisa menghubungi Yi Huai? Yuwenxia. Dasar perempuan jahat, kamu masih ingin kabur. Aku sudah tahu, Centing sama sekali tidak menculik anakku. Katakan, kamu sembunyikan anakku di mana? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Bukan kamu. Pasti adikmu Yi Huai. Bermarga sama dengan Tuan Muda Yi. Tapi orangnya bagai langit dan bumi. Katakan padaku. Katakan, di mana Yi Huai? Mungkinkah Yi Huai benar-benar gegabah dan menculik Ji Jiasing? Tidak. Hal ini tidak boleh terbongkar. Bibi Ji, aku benar-benar tidak tahu. Baiklah, kamu tidak mau bicara ya? Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Jika Jiasing tidak kembali dalam 1 hari, kamu juga tidak akan bisa pergi dalam 1 hari. Kak Jiasing diculik, sungguh bukan aku yang melakukannya. Bibi, bebaskan aku. Aku akan ikut mencarinya bersamamu. Aku akan mengerahkan semua kekuatan keluarga Ji untuk mencarinya. Kamu, diam di sini. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Jiasing, kamu akan menanggung akibatnya 2 kali lipat.
Bibi. 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 Bukan sebenarnya ada urusan apa kamu menemuiku. Jangan halangi aku mencari kakak. Kakakmu yang tidak sedarah itu, apa dia? Sepenting itu bagimu? Tanpa dia, harta kekayaan bagiku tidak ada artinya. Sepertinya, aku tidak hanya bisa mendapatkan kembali Xiao Huai, tapi juga mendapatkan seorang cucu menantu. Li Nuo. Jangan bergerak. Bergerak kamu akan menyesal. Jangan main-main, Nuo Nuo. Lepaskan aku. Kak Jiasing, sudah kubilang jangan bergerak. Kalau aku tidak mengikatmu, bukankah kamu akan kembali untuk menikahi Yuwenxia, rubah betina itu? Jika kamu begitu menyukaiku, kita bisa saja tetap menjalin hubungan ambigu. Asal jangan sampai sia-sia tahu. Ji Jiasing, apapun yang kuinginkan, hanya boleh menjadi milikku seorang, hanya... Jangan main-main, Nuo Nuo. Lepaskan aku dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Maafkan aku tidak tahu kamu begitu menyukaiku. Lepaskan aku dulu. Aku bisa menikahimu. Maaf, aku tidak tahu kalau kamu sesuka ini padaku. Lepaskan aku dulu. Aku bisa menikahimu. Kak Jiasing, hanya jika aku memegangmu erat-erat, kamu baru akan sepenuhnya menjadi milikku. Kamu benar-benar gila. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Bagaimana bisa begini? Obat impor dari luar negeri. Setidaknya akan membuatmu lemas 3-5 hari. Kak Jiasing, apa aku kurang baik padamu? Kenapa kamu berusaha keras untuk meninggalkanku? Kenapa? Setelah aku memilikimu sepenuhnya, aku akan mengurus Yuwenxia, memutuskan semua harapanmu. Aku tidak bisa tinggal diam. Sudah 24 jam? Bagaimana mungkin belum ketemu kakak? Kakak, kamu kemana sebenarnya? Tuan Besar langsung mencurigai keluarga Ji.
Tapi orang-orang yang dikirim tidak menemukan apapun, baru saja kami menemukan Nona Yu dikurung di ruang bawah tanah keluarga Ji. Hilangnya Jiasing apakah ada hubungannya denganmu? Membuatmu berusaha keras untuk kabur? Tanggalkan pakaiannya dan masukkan dia ke dalam. Selama belum melihat Jiasing, selama itu tidak akan diberi makan. Lihat siapa yang berani. Yi Huai, akhirnya aku bertemu denganmu. Maaf, Kak. Aku datang terlambat. Aku sudah menduga hubungan kalian berdua tidak biasa. Aku tidak menyangka kalian sudah melakukan hal keji. Tangkap mereka dan siksa mereka. Kita harus mencari tahu keberadaan Jiasing. Tidak kusangka kalian berdua sudah melakukan hal keji. Tangkap mereka dan siksa mereka. Kita harus mencari tahu keberadaan Jiasing. Keluarga Ji. Sepertinya mereka mencari masalah. Bagaimana dengan keluarga Ji? Bukan urusanmu anak buangan untuk memutuskan. Satu-satunya yang bisa membuat keluarga Ji tunduk hanyalah keluarga Yi yang tersembunyi. Kalau begitu aku akan memberitahumu atas nama keluarga Yi, bahwa mulai sekarang keluarga Ji akan dihapus dari Jiangcheng. Jangan kamu kira karena kamu bermarga Yi, kamu bisa berhubungan dengan keluarga Yi di Jiangcheng. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah anak angkat yang dibuang keluarga Yu? Serang, cepat tanyakan keberadaan Jiasing. Anda kepala pelayan Tuan Yi yang dulu, kita pernah bertemu di acara amal. Tuan Muda Yi, Tuan Besar sudah memberi perintah. Silakan lanjutkan. Tuan Muda Yi, Tuan Besar sudah memberi perintah. Anda silakan bertindak. Siapapun yang berani menyakiti calon menantu perempuan keluarga Yi, berarti memusuhi keluarga Yi. Tuan Muda Yi, kamu... Maaf, Kak. Aku tidak sempat memberitahu identitasku. ini, bagaimana mungkin? Nyonya Ji, soal malam ini, jika Anda tidak bisa memberi saya nih penjelasan yang masuk akal, jangan salahkan keluarga Yi jika turun tangan. Ini salah paham. Sia-sia. Kamu menantu perempuan keluarga Ji, kamu harus bantu ibu bicara. Sejak kamu menyerahkanku kepada Chanting, aku dan keluarga Ji tidak punya hubungan lagi. Sejak kamu menyerahkanku kepada Chanting, aku dan keluarga Ji tidak punya hubungan apapun lagi. Selain itu, hilangnya Ji Jiasing tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Tapi kamu dan Jiasing saling mencintai. Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah melalui semua ini, aku sudah mengerti isi hatiku. Yang kucintai hanyalah Yi Huai. Kakak, katakan sekali lagi. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun tentang keluarga Ji. Tuan Muda tenang saja, serahkan semuanya padaku. Tuan Muda Yi, kasihanilah keluarga Ji kami, Tuan Muda Yi. Tuan Muda Yi, tolong maafkan keluarga kami, Tuan Muda Yi. Bagus, bagus, bagus. Ini adalah 200 juta rupiah untuk keluarga Yu. Aku yang mentransfer uang itu. Saat aku akan
memberitahumu aku tidak dapat menemukanmu. Ternyata kamu. Sebelumnya aku selalu menolak untuk diakui oleh keluarga Yi. Ketika aku tahu, kakak demi aku mengorbankan dirinya untuk menikahi Ji Jiasing, aku baru menyadari betapa egoisnya aku saat itu. Seharusnya aku memberitahumu tentang aku yang telah diakui keluarga Yi. Dengan begitu kamu tidak akan menderita sebanyak ini. Ini bukan salahmu. Ini bukan salah siapa-siapa. Bukan salahmu. Ini bukan salahmu. Kak, jadi semua yang kakak lakukan untukku selama ini adalah untuk melindungiku, iya kan? Bagaimana kamu bisa kembali? Kak, ayah dan ibu mengusirku sudahlah. Bahkan kakak juga tidak ingin aku pulang. Pergi sekarang dan jangan pernah kembali. Kak, Untung saja ku cegah. Kalau tidak Yihuai pasti tidak akan bisa lolos. kakak. Untung saja bisa dicegah. Kalau tidak Yihuai pasti tidak akan bisa lolos. Terlihat begitu banyak tindakan kakak yang mendorongku. Semuanya untuk melindungiku. Termasuk saat di keluarga Ji. Benarkah? Aku takut kau merusak pernikahan aku dan Ji Jiaxing, menyinggung Chanting, kau akan terluka. Kakak baik sekali. Kakak berubah, tidak seperti dulu. Kita tidak memiliki hubungan darah. Kenapa menyembunyikannya? Selama kakak senang, aku akan melakukan apa saja. Apapun boleh. Kakak, Katakanlah. aku ingin. Kakak, nantinya, kita bisa seperti ini setiap hari. Kamu tidak mau. Mau. Aku ingin setiap saat bersama kakak, berpelukan, berciuman, dan berkencan. Apapun yang kukatakan kamu bersedia melakukannya. Kakak, kamu harus tahu, meskipun aku pewaris keluarga Yi, semuanya milikmu, tanpamu. Hidupku tidak ada artinya. Kalau begitu kita mulai dari berkencan. Satu langkah pun tak boleh terlewat. Baik. Kalau begitu kita mulai dari kencan. Satu langkah pun tak boleh terlewat. Baik. Kakak, maukah kamu bersamaku?
Sia-sia, tolong selamatkan keluarga Yu. Aku mohon. Yihuai keluarga Yu telah membesarkanmu. Selama belasan tahun ini, kamu tidak akan tega membiarkan kami hancur. 20 juta itu. Hanya setetes air di lautan. Semua pemasok membatalkan kontrak keluarga Yu. Pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Semua pemasok membatalkan kontrak keluarga Yu. Pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Dulu saat aku kesulitan, aku tidak punya tempat untuk pulang. Aku sudah banyak membantu keluarga Yu. Aku sudah melakukan yang terbaik. Kalau kakak setuju, aku tentu saja bersedia membantu. Kalau kakak tidak mau, maka Sia-sia. Ibu mohon padamu. aku akan memutuskan untuk kakak. Keluarga Yi bisa membantu keluarga Yu. Tapi kakak dan keluarga Yu mulai sekarang tidak akan ada hubungan lagi. Jangan. Kalau tidak, aku akan mencabut semua bantuan untuk kalian. Jangan. Jangan. Nanti jangan cari aku lagi. Nanti jangan datang mencariku lagi. Ini terakhir kalinya aku membantu keluarga Yu. Putriku. Ibu yang minta maaf padamu. Kakak, hal-hal ini akan kutangani mulai sekarang. Kamu hanya perlu bahagia setiap hari. Sebaiknya jangan ada sedikit pun rasa khawatir. Senang sekali, aku masih memilikimu. Aku akan selalu ada untukmu. Senang sekali, aku masih memilikimu. Aku akan selalu ada untukmu. Sekarang aku hanya memilikimu jika kamu berani mengkhianatiku. Tunggu sebentar. Ini semua kekayaanku, termasuk keluarga Yi, setengah dari sahamnya. Semua aku serahkan padamu. Aku bersumpah, jika aku membuat kakak tidak senang, maka kamu boleh mengusirku tanpa harta sepeser pun. Ayo, aku antar kamu pulang, menemui kakek. Kita bicarakan pernikahan kita. Baik. Mati sana. Mati kamu. Kakak hati-hati. Kamu baik-baik saja, kakak. Jangan kira kamu membela kakakku dan tertusuk pisau. Semuanya bisa dilupakan begitu saja. Ini semua salahmu. Aku tahu. Maafkan aku. Sia-sia. Aku salah. Masalahmu dengan Linuo. Aku tidak ingin terlibat dan tidak ingin ikut campur. Hubungan kita sudah lama berakhir. Aku yang salah. Sia-sia.
keegoisanku yang membuatmu menikah dengan keluarga Ji. Melihatmu menderita, tapi aku tidak pernah membantumu. Menyadari kesalahan sekarang terlalu terlambat. Ini semua karena keegoisanku yang membuatmu menikah dengan keluarga Ji. Melihatmu menanggung semua ketidakadilan ini, aku tidak pernah membantumu. Menyadari kesalahanmu sekarang terlalu terlambat. Kakak sekarang milikku. Terhadap sia-sia, yang kulakukan hanyalah memanfaatkannya. Membuatmu menanggung begitu banyak ketidakadilan, dan juga membuat semua orang seperti ini. Aku memang tidak sebaik Yi Huai. Aku akui itu. Aku juga tidak berharap kalian memaafkanku. Aku akan mengurusnya. Tidak akan mengganggu kalian. Kakak, kamu tidak mungkin masih merasa sayang, kan? Tidak. Duniaku ke depannya hanya ada kamu. Mereka semua tidak ada hubungannya denganku. Bukankah kita akan membahas pernikahan? Jangan buat kakek menunggu. Ya, Xiao Huai nanti akan mewarisi semua aset keluarga Yi. Xia, semua ini untukmu. Kakek, aku tidak pantas menerima ini. Ini masih sedikit. Dengar, terimalah semua ini. Setelah kalian menikah, masih ada kejutan yang lebih besar. Asalkan kalian segera memberiku cucu. Kalau begitu sebaiknya Anda segera minggir. Masih ingin menimang cucu atau tidak? Urusan kalian anak muda, aku tidak akan ikut campur. Tidak ikut campur. Kamu sedang apa? Ada sesuatu, dulu kamu hanya anak angkat keluarga Yu yang tidak punya status dan kedudukan. Bagaimana kamu bisa menyinggung Centing? Waktu. Waktu muda aku tidak mengerti apa-apa. Sekarang semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, tidak ada orang yang berani mengusik kita lagi. Kakak, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu ketahui. Dengan begitu kamu akan selalu bahagia.